Teman Arigi Reksa Pratama, Ahmad Fadil, menjalani sumpah di atas Al-Quran dalam memberi kesaksian terkait kasus Subang. Fadil menjadi saksi kunci atas keberadaan Arigi pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keduanya mengaku bersama dengan Arigi pada 17 Agustus 2021 malam pembunuhan Tuti dan Amel. Dia juga mengaku Arigi tidur di konter handphone sampai keesokan harinya, 18 Agustus 2021. Namun, Dirkrim Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi keduanya, rupanya Fadil dan Ramdan tidak semalaman bersama Arigi pada saat itu. Keduanya hanya beberapa jam saja bertemu dengan Arigi namun tidak semalaman. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Itu di dalam itu seperti apa dan eksekusinya yang dilakukan bagaimana kan? Menggunakan golok dan stigolok Ke bagian kepala korban ya, karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Lagi tidur atau apa dan posisi korban? Untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Arigi dengan Danu, kemudian dipukul oleh menggunakan psikolog. Berarti yang dieksekusi itu Bu Tuti dulu, Dan? Ya, betul. Kalau Danu itu sudah justice kalau berapa seperti apa sih, Dan? Masih dalam proses. Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi ke Danu. Dan hasilnya konsisten. Proses berikutnya nanti berarti akan seperti apa sekarang setelah rekonstruksi hari ini? Setelah rekonstruksi kan kita nanti akan melakukan berkasan untuk perkaranya. Nanti kita bagi beberapa berkas mungkin. Mungkin Danu sendiri, kemudian saya sendiri, kemudian Abi Arigi dan terakhir. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalami terus ya terkait dengan bukti lain terhadap sembilannya. Kubu Yosef mau pra peradilan, Bang, barangkali? Kalau sejauh ini sih kita belum menerima terkait dengan daftarannya di peradilan. Tapi kalau mau pra peradilan kan silakan aja, itu kan hak tersangka. Dibantu sama Arigi ya. Kuning merupakan waris dari keluarga korban tentunya. Publik dibuat heboh dengan beredarnya rekaman suara Yosef di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef menyebut Yoris menjadi sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dan ditayangkan di kanal YouTube Heri Susanto.
Sebagaimana diketahui, Yoris adalah anak sulung dari tersangka Yosef sekaligus anak sulung korban Tuti atau kakak korban Amalia. Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga Yosef, ia sedang berbincang dan bercerita saat dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Bu ini Yoris itu orangnya cerdas, aktingnya di atas rata-rata, kalau ke rumah dia selalu pakai sarung tangan, ucap Yosef. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Meski Polda Jabar sudah menggelar rekonstruksi, ternyata kasus Subang Bak masih menjadi teka-teki silang yang belum terpecahkan. Terlebih, drama di antara para tersangka dan saksi dari keluarga korban masih berlanjut. Tak jarang tersangka dan saksi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saling serang dan saling tuding. Seperti baru-baru ini beredar rekaman suara Yosef, satu di antara tersangka kasus Subang, menuding Yoris. Yosef mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sebagaimana diketahui, Yoris adalah anak sulung dari tersangka Yosef sekaligus anak sulung korban Tuti Suhartini atau kakak korban Amalia Mustika Ratu. Kedua mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di rumah korban, 18 Agustus 2021 lalu. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosef CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosef, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube, Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosef alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Yosef menduga ada skenario yang membuatnya menjadi tersangka. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades.